Ada beberapa pertanyaan, saya mungkin minta pendapat Mas Hussein, silakan merespon Mas Habib. Saya mau koreksi, yang memberhentikan Prabowo itu bukan DKP, tapi Presiden langsung melalui keputusan Presiden nomor 62 tahun 98 yang tanda tangan itu B.J. Habibie waktu itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil daripada penelusuran dari Dewan Kehormatan Perwira. Ini bukan badan yang kaleng-kaleng. Ini badan yang memang dibentuk secara serius untuk menelusuri apa-apa saja nih yang kira-kira Prabowo lakukan, kesalahan apa. Dan kemudian saya bacakan saja, misalnya dia menemukan bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui nama-nama ini untuk kemudian melakukan penculikan gitu ya terhadap nama-nama aktivis-aktivis tahun 97, tahun 98. Mungkin kawan-kawannya Bang Habib pada waktu itu. Nah, kemudian soal Komnas HAM, apakah Komnas HAM itu sampai mana langkahnya? Sebetulnya Komnas HAM, ini saya ada beritanya tahun 2005, Komnas HAM itu sudah panggil resmi Prabowo. Mangkir tapi. Kalau dia mau bersihkan namanya datang aja. Tapi dia dan Safri Samsudin nggak mau datang ke Komnas HAM. Terus bagaimana kemudian mau bereskan ini? Kemudian setelah 2005 itu ada rekomendasi dari DPR untuk kemudian membentuk peradilan HAM ad hoc tahun 2009 sebelum pemilu. Merekomendasikan pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dilalahnya setelah itu Partai Gerindra masuk parlemen, kemudian konstelasi politik berubah. Akhirnya sampai sekarang ya tentu saja tidak ada peradilan HAM ad hoc. Itulah kemudian kita bilang juga anomali. Jokowi bilang bahwa dia berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Tapi dia lantik Prabowo Subianto terduga pelanggar HAM, atau kalau menurut dokumen DKP memang benar dia melakukan memerintahkan penculikan ya. DKP yang ngomong, SBY yang ngomong, bukan kami yang ngomong, SBY dan kawan-kawan tentara yang lain gitu. Justru malah kemudian melantik menjadi menteri dan bahkan diberikan gelar kehormatan. Saya juga pengen sedikit juga tadi ke ke abang yang tadi sebelumnya dari KSP ya, sebelumnya juga dulu di masyarakat sipil itu saya tahu. Mas Wandi. Dia sebut pasal 33 ayat 3 huruf C kan ya, huruf A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Logiknya sederhana, kalau orang naik pangkat, dia ada pangkat sebelumnya dan dia masih berada dalam garis trajektori pangkat yang dia bisa ambil. Artinya dia masih dalam TNI. Kalau dia sudah jadi sipil, mau dikasih bintang jasa mau dikasih bintang bintang kejora itu nggak nambah pangkatnya harusnya. Karena dia sudah di luar daripada institusi TNI. Nah, ini yang mesti kita bereskan. Nggak boleh nih pangkat-pangkat ini kemudian kayak naga bonar dia bagi-bagi tuh ke teman-temannya kan, pangkat boleh jadi kolonel, boleh jadi mayor jenderal. Nggak bisa begitu. Ada aturan main, dan di dalam institusi TNI saya kira ada yang dinamakan dengan vetting mechanism. Dalam semua negara demokrasi ada vetting mechanism. Kalau orang sudah selesai dari institusi TNI, ya sudah pangkatnya sekian aja, nggak bisa ditambah. Apalagi berbagai bukti, ini saya bawa Kepres, kemudian ini saya bawa dokumen DKP, kemudian saya bawa ini ringkasan eksekutif penyelidikan orang-orang hilang 9798, dan kemudian ada beritanya, ada keterangan bahwa Prabowo dipanggil dan kemudian mangkir. Itu tahun 2005 tadi ya? 2005. Ya. Dan kemudian ada rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, kemudian belum terjadi. Kok masih dikasih pangkat? Nah, itu yang kemudian anomali. Kita coba lain lah. Agak lain ya. Saya tanggapi ya. Oke, silakan Mas Habib. Ya, anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Hussein ini, ya, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Hussein ini. Tapi menurut rakyat nggak anomali. Ya. Terbukti upaya pegang data loh padahal Mas Habib ini nggak berhasil. Ya. Tidak berhasil. Kenapa? Rakyat memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Soal pemilu lah. Ini kita ngomong soal pangkat. Dikit-dikit. Saya tanggapan buat abang mantan aktivis yang paling berakhlak ya. Berani nggak ngomong bisa di zoom nih kamera? Berani nggak ngomong ke SBY, ya, kemudian ke Subagio Hadi Siswono, Fahrul Rozi, Yusuf Kartanegara, Agung Gumelar, Ari J. Kumaat bahwa dia melakukan fitnah? Saya dasarnya ini, saya nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Dasarnya hasil penyelidikan DKP. Silakan, berani nggak ngomong Bang Habibur Rahman di TV ini? Kalau kemudian Pak SBY saja misalnya kan jadi kawan sekarang nih, berani nggak ngomong sama SBY kalau SBY fitnah? Jangan orang masyarakat sipil dibilang ini fitnah sana fitnah sini, kalau ini ada datanya, ini ada putusan Kepres. Terakhir tadi, kenapa kemudian tidak ada tidak ada sidangnya? Orang dipanggil untuk nyari bukti-buktinya sama Komnas HAM aja mangkir, gimana ada buktinya?
Oke. Kalau mau bersihkan namanya datang aja Komnas HAM, selesai urusan. Baik, ngomong-ngomong soal upaya membersihkan tadi, sebelum saya ke Mas Habib, saya ingin minta pendapat ke Prof Ikrar yang juga sudah jauh-jauh datang ke studio SCTV. Nggak fair dong. Masa dia ngomong 2 kali, saya sekali. Prof, Biar fair dong SCTV. Jangan terlalu framing lah SCTV, netral lah SCTV. Kami tidak memframing Mas Habib. Ini Prof Ikrar dari tadi sudah ada di sini. Saya nanti setelah dari Prof Ikrar, saya baru akan ke Mas Habib ya.